Halo, selamat datang di Manyala News bersama Bung Ropan. Perjuangan Timnas Indonesia U17 dalam rangkaian uji coba melawan Cina. U17 memberikan gambaran nyata mengenai proses perkembangan skuad muda Garuda. Meski harus mengakui keunggulan lawan, Nova Arianto melihat adanya perubahan signifikan dari segi mentalitas dan keberanian para pemainnya saat berlaga di Stadion Indomilk Arena. Pada pertandingan uji coba kedua tersebut, pasukan Merah Putih takluk dengan skor tipis 2-3 dari Cina. Hasil ini sejatinya merupakan sebuah peningkatan besar jika dibandingkan dengan pertemuan pertama yang berlangsung di tempat yang sama pada Minggu, di mana saat itu pasukan Garuda Muda kalah telak dengan skor 0-7. Nova Arianto mengungkapkan rasa syukurnya atas transformasi yang ditunjukkan oleh anak asuhnya. Ia menilai bahwa kekalahan memalukan di laga perdana justru menjadi pemantik semangat bagi para pemain untuk tampil lebih berani dan disiplin di laga kedua. Nova Arianto menegaskan bahwa kekuatan mental adalah fondasi utama ketika menghadapi lawan dengan kualitas tinggi seperti Cina. Tanpa mental yang baja, taktik dan strategi apapun akan sulit diimplementasikan oleh para pemain di atas lapangan. Nova bilang, karena menurut saya itu hal yang penting. Karena di saat mereka tidak mempunyai mental yang kuat, ya pastinya kita akan sulit menghadapi tim sekelas Cina. Tapi saya senang hari ini semua pemain bekerja sama sangat luar biasa, bermain disiplin sesuai dengan instruksi, dan itu yang harus mereka bawa nantinya. Jalannya pertandingan kedua ini memang terlihat lebih sengit sejak menit awal. Cina sempat membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-9 lewat aksi Zhao Songyuan yang memanfaatkan umpan cutback matang untuk menaklukkan kiper Indonesia, Noah Leo. Peningkatan performa Indonesia juga terlihat dari cara mereka berinteraksi secara fisik dengan lawan. Nova menyadari bahwa pada pertemuan pertama, para pemainnya seringkali kalah saat harus beradu badan, namun hal itu tidak lagi terjadi secara dominan di laga kedua. Jadi bisa dilihat pemain jauh lebih berani. Di pertandingan pertama banyak pemain jatuh saat main apalagi beradu body dengan pemain Cina. Sekarang mereka lebih siap, kita harus mengapresiasi keberanian duel para pemain. Di sisi lain, Simon Tahamata punya ambisi menciptakan pesepak bola top dari tanah Indonesia. Dia ingin melahirkan pemain top di Indonesia. Melatih ke anak-anak muda kita punya masa depan juga untuk bermain di tim nasional. Kalau saya akan cari anak-anak di sini. Karena di sini ada banyak paket Indonesia besar yang dikatakan Simon. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI banyak melakukan naturalisasi pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, pada prosesnya, mereka malah bermain untuk klub di Super League. Tom Hay, Eliano Reinders, Jordi Amat, Mauro Zylstra, Shane Patinama, Dion Marks, Jens Raven hingga Rafael Struijk telah memilih bermain di Super League. Para pemain yang sudah dinaturalisasi itu sebetulnya diharapkan terus bisa berkarir di Eropa. Naturalisasi campur dengan timnas di sini. Sekali lagi Indonesia besar, ada banyak bakat di sini. Jadi Simon ingin memberi pesan kepada pelatih-pelatih yang mulai dengan anak-anak muda. Simon ingin mengajak bermain bola dengan anak muda dan memberikan pengaruh anak-anak di usia 12 dan 13 tahun yang bagus. Sekali lagi kita perlu apresiasi apalagi timnas U17 akan menghadapi Piala Asia U17 bersama dengan grup berat seperti Jepang, Cina, dan Qatar sangat berat. Ketiga negara tersebut pernah juara Asia U17, Jepang 4 kali, Cina 2 kali, dan Qatar 1 kali. Dukungan penuh perlu kita berikan bagi Garuda Muda kita. Mental harus tetap dijaga yang mempengaruhi semangat anak-anak kita ini. Semoga yang terbaik untuk Garuda Muda kita di kancah Piala Asia U17 2026 ini, semoga punya peluang ke Piala Dunia U17 lagi. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Sampai jumpa lagi.